Bangun Satkerti Loke Bali. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna kelima DPRD Provinsi Bali masa persidangan pertama tahun 2021 digelar secara virtual yang diikuti anggota DPRD Provinsi Bali. Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Bali Cokode Oke Arte Ardana Sukawati, pimpinan DPRD Provinsi Bali, alat kelengkapan Dewan Provinsi Bali, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, beserta jajaran di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Bali. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama mengagendakan tanggapan fraksi-fraksi Dewan terhadap pendapat Gubernur terkait Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Tanggapan fraksi-fraksi disampaikan oleh Koordinator Pembahasan Ranperda Ana Agung Ngurah Adi Ardana yang berterima kasih karena Gubernur Bali mengapresiasi DPRD Provinsi Bali terkait inisiatif dalam pengusulan Ranperda tersebut. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna tentang pendapat Gubernur Bali terkait Ranperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha pada hari Kamis 8 April 2021. Eksekutif dan legislatif sepakat bahwa perda ini mempunyai makna yang sangat strategis dalam hal pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kedua, adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, ketiga, terdapat potensi baru mengenai retribusi jasa usaha yang belum diakomodasi, dan keempat, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi Gubernur Bali kepada DPRD Provinsi Bali atas inisiatif dalam pengusulan Raperda ini yang disampaikan dalam rapat paripurna tentang pendapat Gubernur Bali terkait Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha pada hari Kamis 8 April 2021. Karena kita sama-sama sepakat bahwa dengan adanya perda ini mempunyai makna yang sangat strategis dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, terdapat potensi baru mengenai retribusi jasa usaha yang belum diakomodir, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Lebih lanjut mengenai masukan yang Gubernur berikan terhadap Ranperda yang dimaksud dalam rangka menyempurnakan aspek substansi, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut. Masukan mengenai perlu ditinjaunya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk uraian pekerjaan pengujian di UPTD Balai Hukerkes dan Keselamatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Tanggapan kami setuju penyesuaian dengan PP tersebut. Bahkan dalam rapat kerja yang dilakukan muncul usulan berdasarkan pengalaman di lapangan dari Hukerkes, izin perusahaan dan keselamatan kerja, agar biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi juga diatur dalam perda ini. Jika pengujian dilakukan jauh di luar daerah dan mesti meminang, dahulu biaya dibebankan pada pengusul atau pemohon uji dengan hanya berdasarkan nota dinas dari Sekdas. Sekarang diusulkan agar dapat dimuat dalam penjelasan Ranperda atau langsung dimasukkan ke dalam batang tubuh Ranperda ini, karena itu juga merupakan real cost. Mengenai hal ini tentu kami secara prinsip sependapat, namun mesti juga dikonsultasikan dahulu penormaannya dalam perda ini agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Karena kekeliruan dalam penentuan atau pengenaan tarif atas biaya uji semacam ini
tentu rawan jadi temuan saat pemeriksaan kalau tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Masukan mengenai perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan Simplicia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal, serta pembuatan ekstrak bahan alam yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan GAI. Tanggapan kami, dalam rapat kerja yang kami lakukan dengan Dinas Kesehatan pun hal ini sudah terungkap. Bahkan dipertanyakan apakah perlu membuat seluruh jenis Simplicia yang mungkin dibuat dengan rincian yang detail atau cukup secara umum saja. Karena pada dasarnya permintaan dan kebutuhan pasar mengenai pembuatan Simplicia ini begitu dinamis dan berkembang dengan amat cepat. Demikian juga atas jasa pengeringan yang mampu dilakukan oleh peralatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Maka ada banyak tawaran dari pihak yang semula hanya mau menguji menjadi mohon dibantu berproduksi dan mereka nanti yang memasarkan. Tentu saja kami sepakat dalam hal ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Namun tetap harus diperhatikan asas keadilan agar tidak menyebabkan terjadinya praktek-praktek monopoli bagi pelaku usaha ataupun sangat protektif bagi pihak pemerintah sebagai penyedia jasa. Lebih lanjut, berkembang dari hanya tarif uji menjadi produksi dan bahkan penjualan hasil sebagaimana masukan Gubernur Bali, apakah tidak lebih baik diatur dalam Perda untuk dilakukan oleh Prusda atau BUMD? Tampaknya hal ini perlu kami konsultasikan terlebih dahulu agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dalam pengaturan. Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Bali menggelar perayaan hari ulang tahun ke-58 di Auditorium Unhi Denpasar. HUT kali ini mengusung tema Perempuan Berkarya, Berdaya, dan Berbudaya. Di masa pandemi COVID-19, peran perempuan sangat penting dalam ikut berkontribusi bagi keluarga. Semeton Bali direngang tembang puniki niki wantah untuk Bali. HUT ke-58 BKOW dirayakan bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2021. Perayaan ini dihadiri Penasehat BKOW Provinsi Bali Putu Putri Swastini Koster, Wakil Gubernur Bali yang juga selaku pembina BKOW Bali, Profesor Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati, Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Pakis Bali, Ketua Forum Puspa Bali, Ketua BK3S Bali, Rektor Unhi Denpasar, Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti beserta seluruh pengurus organisasi wanita Provinsi Bali. Bali iragama sikian ansaran lestarian indah alam. Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali Cokorda Istri Putri Haryani Ardana Sukawati mengatakan HUT ke-58 BKOW ini mengusung tema Perempuan Berkarya, Berdaya, Berbudaya. Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban bangsa, utamanya ketika bangsa Indonesia khususnya masyarakat Bali mengalami berbagai cobaan di tengah pandemi COVID-19. Masa pandemi ini kita dihadapkan atau terdampak terhadap keluarga, di mana ada yang kehilangan mata pencaharian, kemudian anak-anak belajar dari rumah. Nah, untuk itu peran wanita bagi seorang ibu dalam pembelajaran anak-anak sehingga seorang ibu dituntut untuk mengetahui atau memahami yang baik. Kemudian dalam kehilangan pekerjaan adalah masa untuk tinggal di rumah saja. Nah,
disinilah peran wanita, bagaimana kita mengisi kekosongan itu untuk bisa membantu keluarga dalam hidup ini. Misalnya dengan penanaman pohon, penanaman sayur-sayuran. Dengan demikian kita bisa membantu daripada pendapatan keluarga di masa pandemi ini. Kemudian kita juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana prokes kesehatan. Kemudian bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat agar tetap melaksanakan prokes kesehatan seperti 3M. Kita pesan untuk wanita di luar sana selama COVID ini, saya berpesan terutama ikutilah prokes kesehatan. Kesehatan Anda adalah kesehatan. Sehingga pada saat pandemi ini kita memerlukan bagaimana kita harus memutus rantai penularan. Meskipun sudah lama tapi masih tetap ada. Nah, untuk kita berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kita harus memutus rantai penularan. Sementara Wakil Gubernur Bali Profesor Cokordo Oke Arte Ardana Sukawati mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 bagi BKOW Bali. Diharapkan BKOW ke depan semakin maju. Di masa pandemi ini BKOW dapat membangun bidang-bidang pekerjaan baru. Bali iragama sikian. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Bali menyampaikan selamat ulang tahun kepada BKOW Provinsi Bali. Semoga BKOW semakin maju, semakin sukses dengan program-programnya untuk memajukan khususnya para ibu yang ada di Provinsi Bali. Ya, setahun lebih sudah kita gelap dulu semua dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan mulai hari ini dengan perayaan ulang tahun BKOW, dengan perayaan hari ulang tahun, dengan perayaan hari Kartini tanggal 1 April, kita bisa lepas dari suasana yang cukup mencekam selama setahun lebih. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa COVID-19, pandemi COVID-19, kalau saya kaitkan dengan ulang tahun BKOW hari ini, dengan tema yang dipilih, perempuan berkarya, berdaya, dan berbudaya. Saya kira ini pilihan yang sangat tepat sekali di tengah-tengah pandemi COVID-19. Luar biasa pemilihan temanya ini. Tadi saya ceritakan bagaimana dampak COVID yang sangat luar biasa. Saya lihat tema ini akan menjawab kondisi-kondisi yang kita hadapi. Berkarya, tadi saya sampaikan 5,6% penduduk Bali sekarang menghadapi masalah pengangguran, kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu BKOW sangat kami harapkan untuk mengembangkan bidang-bidang pekerjaan baru. Saya mengapresiasi Ibu Putri Koster yang tidak henti-hentinya berapa kali saya datang ke Art Center Ibu itu hampir semua perempuan yang terlibat di sana. Ini luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Putri Koster. Sangat luar biasa saya lihat. Kalau dulu orang paradigma lama mengatakan bahwa tulang punggung rumah tangga atau penghasil kesejahteraan atau ekonomi rumah tangga itu tulang punggungnya adalah laki-laki. Mungkin paradigma itu sekarang tidak berlaku dengan COVID-19. Saya lihat ibu-ibu justru lebih kreatif. Mereka membangkitkan usaha-usaha kuliner, membuat kue, nasi jenggo, kemudian kerajinan mereka giatkan kembali. Astungkaro ada beberapa perda-perda yang justru memberikan ruang lebih luas kepada ibu-ibu untuk berkreativitas. Saya kira paradigma lama bahwa laki-laki tulang punggung itu mungkin di tengah-tengah COVID ini sudah, mohon maaf, sudah mulai berkurang. Laki-laki sudah ada hantu mengeluh mau main gitu. Ibunya, istrinya justru yang kreatif untuk mendukung rumah tangganya. Ini makna dari yang kedua, pemberdayaan ibu-ibu dalam kondisi dengan COVID-19 yang saya lihat khususnya di Provinsi Bali sangat luar biasa. Tentu tidak lepas dari binaan ibu-ibu semua juga. Yang bisa membagi
membagi tugas dan kewajiban sesuai dengan kodrat kita perempuan itu mesti imbang antara tugas domestik dan tugas publik. Tugas domestik itu sepertinya kodrat ya. Kehadiran seorang ibu di dalam rumah tangga itu sangat penting sekarang. Karena kelebihan ibu apa? Punya kasih sayang dan cinta yang sangat tulus. Tapi bukan berarti bapak nggak punya cinta, punya. Tetapi ketika seorang anak diasuh, dirangkul oleh kasih sayang seorang ibu, kedepannya dia akan menjadi generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur gitu. Makanya jangan tinggalkan ranah domestik. Tetapi untuk mengisi diri, berkarir di ranah publik, oke-oke saja, tetapi mesti ingat itu, jangan full. Memang nggak bisa imbang sih ya, ketika 100% itu dibagi, ya pasti kalau karirnya 60%, sisanya 40%, begitu pembagiannya. Tetapi tetap jangan hilangkan tugas mulia kita. Menjadi ibu rumah tangga itu adalah capaian mulia bagi seorang perempuan, begitu menurut Ibu. Kalau Hari Kartini itu setiap tahun kan kita peringatin. Nah, itu jadi dalam setiap tahun itu kita harus recharge lagi gitu, mengingat lagi semangat-semangat dari kekuatan-kekuatan yang ditularkan oleh Raden Ajeng Kartini kepada kaum perempuan dari masa ke masa. Jadi lintas masa. Semangatnya adalah jadilah kita perempuan yang cerdas, kuat, berdedikasi, berloyalitas dalam kehidupan ini. Jadi kemudian Kartini mengajarkan kita bahwa kita harus cerdas melihat situasi dan kondisi. Kemudian kita adalah penjaga-penjaga dari budaya. Karena di dalamnya itu ada karakter bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan, itu adat, seni, agama, budaya, itu di situ peranan perempuan. Itulah yang diajarkan oleh Kartini. Beliau curhat kepada Nyonya Abendanon bahwa perempuan dan khususnya beliau sendiri mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Nah, itu cirinya apa? Beliau ingin berontak pada situasi yang ada. Nah, lalu beliau mengajak para perempuan untuk membangkitkan, memperlihatkan, bangkit dari tekanan-tekanan bahwa kita perempuan cerdas mesti terdidik. Tapi akhirnya apa? Beliau dengan ikhlas kembali pada adat, patuh. Nah itu, jadi perempuan Indonesia itu adalah yang diajarkan Kartini, perempuan yang cerdas, kuat, berloyalitas, berdedikasi, patuh pada adat tradisinya, tetapi tidak pada adat yang berkarat. Tetapi kalau adat itu mulia, kenapa tidak kita jaga kelestariannya? Itu yang diamanatkan oleh Ibu Kartini untuk kita perempuan di lintas masa, baik sekarang juga di masa milenial ini. Perayaan HUT ini diisi penandatanganan MOU antara BKOW dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pemotongan tumpeng dan peragaan busana atau fashion show dari anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali dengan BKOW Provinsi Bali. Dumugi sedatengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Semeton Bali irengang tembang puniki niki wantah untuk Bali elingang sami nangun sakir tilo ke Bali sane kedadosan visi Bali mangke semeton Bali sami ngiring sarang-sarang ngasti tibati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang Bali iragama sikian lan sarang lestarian indah alam
Serangkaian HUT ke-58 BKOW Provinsi Bali, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, diantaranya Tita Yatra ke Pura Luhur Tanah Lot dan Pura Batu Kautabanan, bakti sosial dalam rangka peduli COVID-19 dengan memberi bantuan ke Yayasan Difabel di Gianyar, Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Kabupaten Jembrane, bantuan sembako kepada pemangku Pura Rambut Siwi, peduli satwa dengan memberi pakan bagi populasi monyet di alas Kedaton. Selain itu, edukasi diberikan kepada petani jahe di Bangli, pelatihan tata rias diri, pasar murah, gebrak masker untuk masyarakat umum, dan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya.